Biar lu semua nggak bingung, gue lurusin biar lu pada paham ya. Maksud bapak ini tuh gini bang, ceritanya ada sebuah pohon yang kita sebut aja namanya tri. Umur dia nih udah 1000 tahun bang. Tapi karena dia adalah sebuah pohon ya, dia jadinya nggak bisa kemana-mana, nggak jogrok bae di tempat 1000 tahun di situ. Sampai akhirnya terbesit satu pikiran di otak dia. Kalau kata bapaknya sih pohon punya otak gitu ya. Pohonnya mikir, ih bosen udah 1000 tahun hidup gue gini-gini aja. Kali-kali gue ngelawan kodrat lah ya. akhirnya pohon itu nyabut dirinya sendiri dari tanah. Itu kata si bapak bang. Ternyata pohon itu nggak mikir panjang bang. Kan pohon berakar ya. Kalau nggak ngakar ke tanah ya mati dong. Jadi ini salah satu contoh pohon yang goblok bang. Otaknya nggak dipakai. Aku goblok. Pohonnya menyesali perbuatannya bang. Tapi semua sudah terlambat. Kata si bapak begitu bang. Tak kusangka tak kuduga bang. Ternyata kata si bapak, itu pohon bukan satu-satunya pohon yang goblok. Tapi ribuan bahkan jutaan sampai geleng-geleng lu ngeliat. Nah itu pohon-pohon pada nyambut dirinya sendiri. Ini pohon goblok, ini pohon goblok, ini pohon goblok. Semua goblok. Akhirnya hutannya gundul karena perbuatan pohon-pohonnya sendiri. Itu kata si bapak bang. Mendengar pohon-pohon banyak yang mati, datanglah petugas mayat pohon yang bertugas ngurusin mayat-mayat pohon. Lu baru pertama dengar kan petugas mayat pohon? Ada. Ternyata si bapak no, kata dia itu. Nah mereka rapihin tuh mayat-mayat pohonnya sampai kayunya pada rapi bang. Daun-daunnya dilepasin, ranting-rantingnya dicopotin. Baik dah, manusia mah baik semua bang. Gak ada yang jahanam gitu, gak ada. Sembari proses perapian mayat pohon, datanglah imigran pohon kelapa sawit di lokasi. Balik lagi kalau kata bapaknya mah, pohon tuh punya mulut bang. Jadi dia ngomong, Waduh, lahan kosong nih. Nongki di mari bisa kali. ternyata pohon juga bisa bandel bang, kata si bapak ini mah ya. Harusnya dia nggak boleh di situ, tapi dia ngotot mau tinggal di situ. Jadi kalau ada kelapa sawit di situ, itu pohonnya yang salah ya bang ya. Terus kata si bapak, dia ngajak teman-temannya masa. Oi kocak, di sini aja yo, adem nih. Rame-rame imigran ilegal pohon kelapa sawit datang bang. Kan ini nggak boleh bang, tapi mereka ngotot. Jadi yang salah pohonnya bang, kata bapaknya begitu. Nah karena pohon-pohon pada goblok, terus kelapa sawit pada bandel, akhirnya cuaca marah bang. Aku geram, aku marah. Akhirnya terjadilah cuaca yang sangat ekstrim bang. Kalau menurut si bapak ya, harusnya cuaca nggak usah gitu-gitu amat bang. Marah tapi biasa aja gitu. Ini mah berlebihan, jadi sini cuaca yang salah bang. Cuaca juga salah, kata si bapak begitu. Tadi kan pohon-pohon yang pada nyabut diri sendiri itu kan belum pada beres dirapiin ya. Terbawalah dia sama arus air sampai ke pemukiman warga bang. Makanya di situ kelihatan kok kayu banyak bener. Lah kok rapi-rapi bener kayunya. Jadi intinya menurut si bapak nih bang, dia nih lagi kena fitnah sama pohon, imigran kelapa sawit, sama cuaca. Padahal yang salah tuh pohon, imigran kelapa sawit, sama cuaca. Manusia emang gak pernah salah, itu kata bapaknya. Nah kalau kata si bapak, cerita dia ini akurat dan terpercaya bang. Bukan berdasarkan fakta sebenarnya ya, tapi berdasarkan menurut bapaknya. Kita nih goblok-goblok, jadi pasti percaya cerita dia gitu. Pak, pertanyaan santai nih gue demen nih pak. Kita ngebiarin orang-orang yang jadi penyebab kejadian ini berkuasa, termasuk dosa nggak bre? Dosa jahire ya nggak sih kalau terus-terusan gitu kan? Ada yang mau jawab nggak tuh pak? Gua ambil ya. Nih pak ya, lu tahu gak kalau power Allah itu kan ngasih kita tuh power ya, kekuatan gitu. Kekuatan itu asalnya tuh bentuknya bisa 3. Kalau lu punya ilmu, kalau lu punya duit, kalau lu punya fisik otot, gitu kan. Nah, saat orang itu punya power, itu punya tanggung jawab. Intinya gitu. Sebenarnya ini kan dari film Spider-Man ya. Tapi di Islam itu ada gitu, maksudnya jadi waktu orang punya power, artinya dia harus melakukan itu sebenarnya tuh. Yang tadinya tuh nggak wajib buat dia karena dia punya power, akhirnya jadi punya. Contoh kayak misalkan, lu nggak punya duit buat bantu dia, ya lu nggak wajib bantu dia gitu loh. Ibaratnya kayak gini lah, kayak lu nggak punya duit tapi dia butuh bantuan. Iya sebenarnya sih di sini Allah itu nggak suruh lu bantu dia gitu. Ya pakai apa bantunya, gitu kan. Tapi kalau misalkan lu punya uang terus dia butuh bantuan gitu kan, itu Allah tuh nyuruh lu lagi bantu dia. Buktinya lu dikasih duit sama Allah nih, gitu kan. Lu mau dilihat gitu, lu bakal bantu dia apa enggak gitu kan. Kan dunia ini tes tuh, ya kan. Nah sekarang gini, menurut tuh siapa yang bisa ngelawan orang-orang yang berkuasa itu supaya nggak terus-terusan bikin dosa? Siapapun itu, dia berarti punya power kan. Dia yang wajib buat di sana. Kalau orang-orang kecil kayak kita gimana? Balik lagi ke kita masing-masing. Menurut lo kita bisa nggak? Gitu. Kita udah ngapain gitu? Jujur aja. Oke. Tadi tuh live ini nih ya, gue ragu sebenarnya pengen buat karena sebenarnya megang duit orang tuh berat pak, ya kan? Betul. Tapi betul. balik lagi. Allah nih kasih kita suara nih gitu loh. Iya, masa Ya kita kan? nggak bersuara. Gitu. Ngasih kemampuan lah gitu. Menurut lu ini kan sebenarnya ini power pak, ini power juga. Iya. Dari situ muncullah tanggung jawab gitu maksudnya pak. Nah power kita segitu, tanggung jawab kita itu, gitu maksudnya. Orang-orang yang tadi itu tuh, ya kan, kemampuan kita semana sih, kita bisa ngelawannya semana sih, ya itu yang kita lakuin gitu loh.
ya maksudnya walaupun efek kita tuh kecil aja gitu ya. Allah tuh nggak ngelihat hasilnya tahu. Allah tuh ngelihat usaha kita gitu maksudnya. Kita cuma bisa kita nggak punya motor nih buat jalan ke sono gitu kan. Kita cuma bisa jalan. Ya Allah nggak lihat kita itu cuma bisa sampai mana, enggak. Allah ngelihat capek kita semana, lu tetap mau jalan walaupun lu nggak punya motor, kayak gitu loh. Jadi tergantung siapa yang punya power itu, terus dia ngelakuin itu apa enggak, gitu. Nah sekarang lu bayangin ya, Allah kasih power ke seseorang nih, ya kan, untuk ngesejahterain masyarakat. Habis itu dia pakai untuk dirinya sendiri. Lu bayangin ada orang kayak gitu, Pak. Matinya gimana tuh? Gue nggak mau doain yang jahat-jahat ya, tapi lu pada tahu lah maksudnya. Kan apa ya? Bukannya Allah tuh udah kasih kita agama gitu ya? Rasulullah tuh udah capek loh. Lu pada tahu Islam tuh dari Rasulullah kan? Tahu gak capeknya semana ngasih Rasulullah tuh ngasih lu Islam tuh gimana? Enggak dipakai anjing. Allah ngasih lo otak lo padahal. Allah udah kasih tahu lu bakal mati lo. Allah udah kasih lu Quran lo. Bisa ya, maksudnya kita kan punya hati gitu ya. Tapi bisa-bisanya bilang ini bukan bencana biasa aja. Ini bencana biasa aja kok. Bisa gitu kayak gitu loh. Lu pada bisa begitu gak? Aduh jadi emosional Pak Surya. Iya, mantap. Gua ngerti. Ya, yang gua rasain selama ini yang kayak yang Terima kasih mewakilkan. Lu udah mewakilkan semua orang.